Broly adalah seorang pejuang yang dikatakan memiliki kekuatan mentah terbesar di antara Saiyan manapun dalam sejarah. Dua versi yang telah kita lihat tidak bisa lebih berbeda satu sama lain. Yang satu dikuasai oleh kebencian dan hanya peduli untuk membinasakan musuh-musuhnya. Dan yang lain adalah pejuang berhati baik yang berjuang untuk mengendalikan kekuatannya yang sangat besar dan tidak terkendali. Di alam semesta ke-11, tepatnya di planet Belmont, dewa penghancur badut itu nampak sedang duduk di kursi spesialnya. Dia tampak sangat terpuruk sekali, seperti sesuatu sedang menghantam mentalnya sekarang. Sampai dia mengungkapkan bahwa alam semesta ke-7 lah yang sudah membuatnya kesal begini. Dia berpikir padahal sudah sangat dekat untuk memenangkan turnamen kekuatan dulu, tapi kemudian Beerus dan para Saiyan malah menghalangi jalan mereka. Beerus dan alam semesta ke-7 pasti berpikir mereka hebat setelah memenangkan turnamen kekuatan. Tapi Belmont katakan itu tidak berarti dia tidak bisa bersenang-senang dengan mereka. Ngomong-ngomong, Belmont penasaran apa yang sedang dilakukan para Saiyan itu sekarang. Akan sangat bagus jika dia bisa memberikan nama yang keren kali ini untuk mereka. Di situ, Belmont mengambil sebuah remote TV dan menyalakan TV di depannya yang bertuliskan GoTube. Wah, jika kita nonton di YouTube, Belmont sekarang punya sesuatu yang dikhususkan untuk para dewa ya. Saat ini, Belmont menonton Gogeta dan Piccolo yang sedang berbincang satu sama lain. Dengan semangatnya, Gogeta menegaskan akan sangat bagus sekali jika dia bisa menemukan nama yang keren untuk fusion ini. Sepertinya ini adalah gambaran di mana Gogeta dibangkitkan untuk melawan Broly kala itu. Belmont yang menontonnya merasa sedikit terkejut karena para Saiyan menemukan cara untuk melakukan fusion tanpa menggunakan anting Potara. Bagi Belmont ini sangat menarik karena sesuatu yang mengesankan telah dilakukan lagi oleh para Saiyan semesta ke-7. Kemudian Belmont memutar ulang pertarungan antara Gogeta dan Broly. Melihat Broly saat ini, Belmont merasa cukup penasaran kapan versi dirinya yang ini muncul, karena Belmont belum pernah melihat Broly selama turnamen berlangsung. Dan nampak Broly meledakkan kekuatan Super Saiyan legendarisnya dengan energinya yang menyebar luas. Meski begitu, Gogeta tetap tersenyum melihatnya. Sampai kemudian Gogeta meledakkan kekuatannya, merubah tubuhnya ke dalam bentuk Super Saiyan Blue yang melegenda. Keduanya segera menyerang bersamaan dengan tangan mereka ditarik ke belakang. Sampai kemudian keduanya mengadukan pukulan mereka yang menghasilkan ledakan luar biasa besar. Saking dahsyatnya adu serangan mereka, dampak ledakan yang dihasilkan menyebar sangat luas di tempat itu. Hingga akhirnya terjadi ledakan kosmik yang bergema di planet bumi. Dan nampak Gogeta segera ngeden lagi sekuat tenaga, meningkatkan aura kekuatan Super Saiyan Blue-nya. Sampai akhirnya Gogeta melepaskan sebuah serangan Super Kamehameha dengan kekuatan penuh. Di saat itu Chilai berteriak mencemaskan Broly dan meminta pada Shenlong untuk memindahkan Broly ke planet Pampa agar Broly tidak terkena serangan Gogeta. Shenlong segera mengabulkan permintaan tersebut dengan memancarkan matanya yang berarti permohonan sedang diproses. Singkat cerita, Broly, Chilai, dan Lemo sudah berada di planet Pampa, persis seperti apa yang sudah terjadi pada Dragon Ball Super Movie Broly. Melihat Goku datang ke sana, Chilai mengingatkan bahwa mereka adalah musuh Goku dan tidak akan menjadi temannya. Goku nggak mempermasalahkan hal itu, tapi dia cuma ingin melawan Broly lagi. Chilai penasaran siapa nama pria ini sebenarnya. Goku memperkenalkan namanya dan menyampaikan pada Broly bahwa Broly bisa memanggilnya dengan sebutan Kakarot. Sampai menaruh dua jari di dahinya, Goku kemudian berteleportasi pergi menggunakan Sun Kanido. Setelah menyaksikan beberapa adegan tersebut, Belmont menjadi kesal karena dia melihat adegan yang banyak bicara, sedangkan Belmont ingin melihat aksi nyata yang penuh dengan pertarungan. Setelah memindahkan channel GoTube-nya, cerita kini akan pindah ke planet Beerus. Belmont mempercepat waktu hingga mendekati masa kini. Saat ini, Broly sedang ditantang sparring melawan Goku, Vegeta, bahkan Gohan yang lagi bertamu di sana. Setelah mengambil napas dalam untuk mempersiapkan diri, Broly akhirnya menunjukkan ekspresinya yang lebih serius. Baik Gohan, Vegeta, dan Goku sudah menunggu hal tersebut untuk melihat bagaimana perkembangan Broly sekarang. Setelah itu, pertarungan dimulai. Broly segera menyerang Goku menggunakan serangan dengkul yang nampak dapat ditahan Goku pakai sikutnya. Lalu, Vegeta juga mencoba menyerangnya, yang dimana baik Broly maupun Vegeta
menahan masing-masing pukulan lawannya. Habis itu Broly dan Gohan terlibat berbagai serangan super amazing dengan serangan pukulan dan juga tendangan. Gohan yang menggunakan perubahan beast-nya tersenyum menikmati sparring ini. Begitu juga dengan Broly yang nampak tersenyum juga sambil merubah tubuhnya ke dalam bentuk Super Saiyan. Menonton Broly saat ini, Belmont mengakui bahwa Broly cukup mengesankan. Belmont tahu Broly telah menempuh jalan yang panjang dalam waktu singkat. Jika saja Broly lebih fokus, Belmont yakin Broly bisa menjadi kartu andalan bagi semesta ketujuh. Tapi bukan berarti Belmont peduli tentang hal tersebut. Sampai tiba-tiba dengan tatapan yang penuh serius, Belmont mendapatkan sebuah ide yang sangat gila. Belmont jadi penasaran apa yang akan terjadi jika Broly ini bertemu dengan Broly lain yang sama. Setelah memikirkan hal tersebut selama beberapa menit, Belmont membenarkan bahwa idenya memang sangat bagus sekali. Belmont berpikir satu-satunya masalah adalah Broly yang lain tidak cukup kuat untuk bisa menyaingi Broly milik Beerus. Setidaknya tidak seperti Broly yang sekarang. Yang dia butuhkan adalah lebih banyak waktu untuk menemukan kekuatannya. Tapi kemudian dengan sedikit tertawa ala badut sungguhan, Belmont mendapatkan ide lain, yaitu dengan beberapa hari berlatih di ruangan hiperbolik, waktu yang berbeda dari dunia nyata, seharusnya dia merasa itu bisa menyelesaikan masalah. Hal ini telah membuahkan hasil yang sangat luar biasa untuk Toppo sebelumnya. Dan sekarang Belmont sedang mencari mainan baru yang bisa dia gunakan untuk mengacaukan alam semesta ketujuh. Sambil menekan tombol pada remote itu, Belmont senang karena dia punya langganan premium Gottube 2. Belmont tahu Beerus yang pelit itu mungkin tidak menyadari betapa banyaknya alam semesta paralel yang ada. Kemudian Gottube 2 menghubungkan Belmont pada timeline yang berbeda, di mana itu adalah tempat Broly lain, yaitu Broly Dragon Ball Z berada. Saat ini Broly Z sedang bertarung melawan Goku yang telah menjadi musuh bebuyutannya sejak lahir. Broly Z ngeden sekuat tenaga, melepaskan banyak kekuatan Super Saiyan-nya. Dia berubah menjadi Super Saiyan legendaris yang berbeda dari Broly Super. Ayahnya Paragus nampak mengkhawatirkan anaknya melakukan itu. Dia minta Broly untuk berhenti, untuk jangan meningkatkan kekuatannya lebih dari itu. Tapi Broly Z lebih dulu lepas kendali sehingga kekuatannya yang sekarang telah menguasai tubuhnya tanpa akal sehat. Goku, Gohan kecil dan Trunks masa depan yang kebetulan sedang mengunjungi timeline itu akhirnya berubah menjadi bentuk Super Saiyan kuning mereka. Dan nampak dengan teriakan raksasanya, Broly Z segera melakukan gerakan menyerang pada mereka. Dia berhasil memukul Goku, Trunks, dan Gohan secara bersamaan, menghempaskan mereka semua menjauh. Berbeda dengan Broly Super yang berhati baik, Broly Z ini benar-benar jahat dan Belmont menjadi saksi atas sifat ganasnya ini. Broly Z bahkan membunuh ayahnya sendiri dengan melemparkannya menjauh ke rumah Donald Trump. Setelah itu, Broly dan Goku saling bertarung sengit, di mana keduanya nampak menyerang bersama-sama. Secara cepat, keduanya sudah berpapasan muka dengan bersiap untuk masing-masing melakukan pukulan mereka. Broly melepaskan pukulannya duluan, di mana nampak Goku menatapnya dengan sangat serius dan berhasil menghindarinya. Lalu Goku juga bersiap melepaskan pukulan supernya. Rupanya Broly Z yang terkena pukulan tersebut yang sontak membuat Broly merasa sangat kesakitan sekali. Dengan kemarahan penuh, Goku nggak akan membuat Broly Z lolos begitu saja. Goku menambah daya kekuatan pada pukulannya hingga nampak menghempaskan pria besar itu di udara. Melihat Broly Z dikalahkan, Belmont yang menonton nampak menjadi cemas pada calon mainan barunya itu. Belmont berniat untuk menyelamatkannya sebelum Broly pada akhirnya mati di tangan Goku. Jadi, Belmont menggunakan satu jarinya mengarahkannya ke depan. Dalam sekejap, sebuah portal dimensi muncul. Belmont segera melompat dari kursinya menuju portal di depannya. Dia memasukinya dan melewati portal itu dengan tawa yang menjengkelkan. Sepertinya Belmont benar-benar telah melanggar aturan para dewa, di mana seharusnya siapapun tidak boleh mencampuri urusan timeline lain karena bisa berakibat buruk pada yang lainnya. Di alam semesta tersebut, Broly nampak melayang tak berdaya di angkasa dengan tangan dan kaki terentang. Meski begitu, dia nampak masih hidup, tapi tak dapat melakukan apapun dari serangan Goku sebelumnya. Sampai kemudian sebuah portal terbuka di dekatnya, yang kita sudah tahu siapa pemilik portal tersebut, yaitu Belmont. Dia mencengkeram rambut Broly dan lalu mengangkatnya seperti sedang memegang sebuah sampah yang tidak berguna. Dan nampak Broly mendapatkan luka yang sangat parah, pantas saja dia tidak bisa melakukan apapun tadi. Dengan senyumannya,
Belmont memberi salam pada Broly dan memberitahu bahwa ini adalah hari keberuntungan bagi Broly Jet. Belmont membuka portal dimensi yang besar di depannya dan lalu membawa tubuh Broly masuk ke dalamnya. Belmont meminta Broly ikut dengannya karena dia punya sesuatu yang sangat istimewa untuk Brokoli. Kemudian, portal terbuka lagi di suatu tempat di mana Belmont membawanya ke sana. Saat ini, Broly Jet masih menderita luka yang makin parah sampai dia memuntahkan banyak kecap. Di samping itu, Broly Jet penasaran apa yang sebenarnya sudah terjadi di sini dan segera menanyakannya pada Belmont. Belmont yang berdiri di hadapannya menunjukkan dominasi dan wibawa seorang Hakaisin yang tak terkalahkan oleh manusia panah. Belmont mengingatkan Broly sebenarnya tidak dalam posisi untuk mengajukan pertanyaan sekarang. Tapi yang penting bagi Belmont sekarang, Broly Jet masih hidup karena dialah yang sudah menyelamatkannya. Belmont menyuruh Broly Jet menyadari bahwa satu-satunya tujuan Broly Jet sekarang adalah untuk menjadi mainan Belmont dan menghiburnya. Belmont minta Broly Jet mengerti itu dan Broly akan terjebak di sini selama Belmont mau. Marah mendengar perintah itu, Broly Jet meledakkan kekuatan Super Saiyan legendarisnya sangat besar lagi. Broly Jet berteriak dia bukanlah tahanan Belmont karena dia adalah Super Saiyan legendaris yang tidak akan terkalahkan. Setelah itu, Broly Jet melesat maju menyerang Belmont untuk memberinya penghinaan yang tidak akan pernah terlupakan. Sebaliknya, Belmont menunjukkan tatapan serius dan sepertinya sudah siap kapanpun juga. Namun, Broly segera menghentikan gerakannya karena sepertinya dia merasakan hawa yang tidak biasa dari badut itu. Tiba-tiba, Belmont muncul di hadapan Broly dengan jari yang sudah siap untuk melakukan sentilan. Dan dengan sentilan santai namun mematikan, Broly dihempaskan lagi melayang jauh, bahkan berpuluh-puluh meter jauhnya dari Belmont. Tubuh Broly menghantam dinding dimensi hingga meledak seperti sebuah hakai. Dan nampak Broly tertanam di dinding itu dan tak dapat lagi melakukan apapun. Sebaliknya, Belmont merendahkan kekuatan Broly Jet yang baginya sangat lemah sekali. Belmont beritahukan Broly Jet tidak akan punya kesempatan dalam melawan Super Saiyan sejati. Mendengar nama Super Saiyan sejati memicu kekesalan Broly Jet meningkat lagi. Broly Jet tanyakan apa sebenarnya yang Belmont bicarakan padanya. Apakah maksudnya ada yang lebih kuat dibandingkan Super Saiyan legendaris miliknya ini? Sampai kemudian Broly meledakkan kekuatannya lebih tinggi lagi sambil memberitahunya bahwa dirinya lah yang terkuat dan tak terkalahkan. Tapi sebelum Broly dapat melakukan serangan lagi, Belmont muncul di depannya dan langsung menghantamnya menggunakan serangan santai di perutnya, yang seketika aja menghentikan gerakan Broly seketika dan tak dapat melakukan apapun lagi. Broly memuntahkan banyak kecapnya lagi saking kerasnya serangan yang sudah dia terima ini. Sampai akhirnya Broly menundukkan tubuhnya dan sepertinya telah kehilangan kesadarannya. Belmont yang masih ada di depannya menyuruh Broly untuk menutup mulutnya yang merasa so jagoan itu. Belmont sudah mendengar ucapan Broly berkali-kali dan itu membuatnya sangat bosan. Setelah itu, dengan kemampuan yang sangat aneh dimiliki oleh seorang Hakaisin, Belmont dapat menyembuhkan luka Broly hingga tubuhnya pulih sepenuhnya. Broly yang baru menyadarinya benar-benar sangat tidak menyangka kenapa luka-lukanya bisa sembuh secepat ini. Belmont memberitahu bahwa hati Broly sehitam malam. Simpelnya dia katakan Broly memiliki kejahatan yang murni. Jika bukan karena itu, Broly Jet tidak akan menjadi seorang dewa kehancuran yang buruk suatu hari nanti. Mendengar soal dewa, Broly Jet makin penasaran dengan apa lagi yang sebenarnya sedang dibahas ini. Sambil mendekat pada wajahnya, Belmont memberitahu bahwa dia adalah dewa kehancuran di sini. Jadi, dia ingin Broly sedikit memberikan rasa hormatnya saat berbicara dengannya. Tapi, dengan teriakan menantang, Broly Jet gak peduli siapa Belmont. Yang dia inginkan sekarang adalah ingin dikeluarkan dari tempat ini untuk bisa membalas dendam pada Goku Jet. Tapi tiba-tiba, Belmont muncul di depan mukanya dengan tatapan yang sangat serius yang sontak membuat Broly Jet sangat terkejut. Dan tanpa bicara sedikit pun, Belmont melepaskan sebuah tendangan super nuklir yang menghantam Broly dan menghempaskannya. Broly menghantam tanah dimensi itu hingga menghasilkan ledakan yang sangat luar biasa besar. Seperti sebelumnya, Broly tertanam di dimensi itu dan tak dapat melakukan apapun untuk melawan balik. Sedangkan sambil masih mengangkat satu tangannya, Belmont memberitahu Broly bahwa dia tidak mendengarkan ucapannya baik-baik. Belmont ingatkan Broly akan berada di sini selama dia mengizinkannya. Tapi, jika Broly bisa melayangkan satu pukulan saja padanya,
Belmont akan membiarkan Broly keluar dari dimensi ini dengan mudah. Menerima tantangan tersebut, Broly berteriak sangat keras dan memastikan akan membunuh Belmont di sini. Setelah itu, Broly Jet bergerak menyerang lagi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Hingga dalam sekejap, dia sudah berada di depan Dewa Badut itu. Tapi, Belmont yang tidak gentar sedikit pun kini menunjukkan ketawa ala Jokernya. Belmont mengatakan sepertinya ini akan menjadi hiburan yang cukup rumit, tapi akan sepadan dengan apa yang akan dia peroleh nanti. Belmont memastikan begitu Broly Jet siap menjadi mainannya, Beerus akan menghadapi kekacauan yang cukup besar untuk dibereskan. Lalu, bakal seperti apakah kelanjutannya? Apakah Belmont benar-benar akan menggunakan Broly versi Jet ini untuk mengacaukan alam semesta ketujuh milik Beerus? Dan apa yang bakalan dilakukan pada Z-Factor di sana? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime.